Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Hazir Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 23 Juli 2024. Dan semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan tetap luar biasa. Dan menarik ya, ketika kita membahas tentang saat ini era globalisasi memberikan kemudahan kepada siapa saja untuk mengakses banyak hal, termasuk dengan pendanaan serta keuangan. Teknologi ini juga memberikan kita kemudahan untuk memberikan akses dana ataupun juga simpan pinjam seperti itu ya, yang bisa diakses dengan mudah tanpa harus langsung bertatap muka seperti konvensional. Dan hal ini juga terkait dengan bagaimana dampak yang ditimbulkan, baik secara positif ataupun juga negatif. Dan untuk hari ini, tema kita masih terkait dengan pertumbuhan dan dampak positif vintage lending yang ada di Provinsi Jambi dan juga nanti secara Indonesia seperti apa. Dan untuk membahas topik kita pada hari ini, saya sudah ditemani dengan dua narasumber kita yang memang spesialisasi di bidangnya. Untuk pertama saya akan sapa terlebih dahulu dari yang ujung, ibu yang paling cantik ya pada hari ini karena kita berdua ya Pak ya. Siap. Jadi ada yang paling cantik, paling ujung, ada Ibu Tri Reswanti selaku Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Jambi. Selamat sore Ibu. Sore Mas Akbar, Iya, selamat sore semuanya. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Nanti kita akan berbincang bagaimana sebenarnya OJK ini sendiri mengawasi dan juga melihat situasi saat ini perkembangan vintage lending dan juga nanti apa yang harusnya dilakukan oleh masyarakat. Dan untuk menemani Ibu Tri Reswanti, kita sudah ada Bapak Kuser Yansa. Dipanggilnya Pak Kus ya. Pak Kus. Pak Kus ini adalah Ketua Bidang Humas AFPI dan juga CEO dari 360 Kredi. Selamat sore Pak. Sore Mas Akbar. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Sehat, oke. Jadi tadi kita off record nih bercerita katanya Iya. Pak Kus ini baru hadir ke Jambi kemarin. Iya, kemarin. Gimana pengalaman di Jambi Pak Kus? Ya, menyenangkan lah ya. Pulang kampung saya. Oh, pulang kampung. Jadi menyenangkan. Ya, jadi nanti kita akan berbincang juga dengan Pak Kus sebenarnya vintage lending ini secara positif seperti apa harusnya bertumbuh dan juga berkembang untuk memudahkan masyarakat ya Pak ya, Betul, terkhususnya. Dan untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama KHB langsung saja nanti di line interaktif kita di 0741 dan 385 atau di 0811 743 3133. Membahas tentang vintage lending ini sebenarnya bahasanya adalah vintage lending, tapi kalau misalnya kita alih bahasakan ke bahasa Indonesia adalah aplikasi ataupun juga website ataupun hal-hal yang dilakukan terkait dengan pinjaman online seperti itu ya, atau pinjol bahasa gaulnya sekarang. Tapi kita konfirmasi dulu, benar atau tidak? Bu Tri, seperti apa? Mungkin boleh diberikan keterangan vintage lending ini seperti apa sebenarnya? Baik, makasih ya Mas Akbar. Mungkin kita sedikit sore ini bicara tentang fintech lending gitu ya. Yang memang kalau secara perkembangan saat ini memang sudah sangat luar biasa ya, marak lah gitu kan kalau kita bicara fintech lending ini. Nah, kalau sebetulnya mungkin pinjaman online ini bisa dibilang bentuk ya, sebetulnya bentuk yang mungkin masyarakat lebih ke memudahkan bahasa buat masyarakat, meskipun sebetulnya agak sedikit berbeda ya gitu kan. Nah, pinjaman online ini kan semakin tumbuh dan berkembang terutama di masa pandemi kemarin ya, banyak tuntutan masyarakat. Kalau kita dari sisi otoritas bahasanya adalah peer-to-peer lending, jadi mempertemukan antara masyarakat yang membutuhkan pendanaan secara online melalui suatu aplikasi atau platform gitu kan, platform digital, dan di situ bisa melibatkan pemberi dana, baik itu institusi ataupun individual di sana. Nah, kalau pinjaman online mungkin secara cara penyalurannya itu lewat online, aplikasi yang bisa diakses secara online. Berbeda dengan perbankan ya, mungkin kalau perbankan pun ada layanan online-nya gitu kan, tapi masih juga secara bisnis gitu kan, ada hal-hal yang memang harus dilakukan secara offline seperti itu. Nah, kalau peer-to-peer lending ini semuanya sudah basisnya adalah digital dan dilakukan secara online untuk bisnisnya, seperti itu. Baik. Nah, pinjol sendiri mungkin nanti kita akan banyak cerita ya, yang kemudian mungkin kalau orang ngedengar bahasa pinjol ini udah ininya negatif loh, vibes-nya udah negatif gitu kan, karena ada beberapa hal yang memang kemudian seolah-olah pinjol ini isinya negatif semua, tapi kita jangan bicara itu dulu, kita lebih arahnya yang positif saja, bahwa pinjaman online ini memang salah satu sarana untuk mendapatkan pendanaan. Kemudian kalau secara ketentuan ataupun secara kami dari otoritas untuk penyebutan resminya adalah peer-to-peer lending atau P2P seperti itu. Seperti itu. Baik. Ya. Jadi produknya ya mungkin salah satu adalah pinjol dan nanti pasti banyak hal-hal lain yang sebenarnya akan menjadi topik kita pada hari ini. Nah, vintage lending tadi salah satu yang dikembangkan adalah bagaimana pemanfaatan teknologi dibandingkan konvensional seperti itu. Nah, Pak Kus, seperti apa sebenarnya kalau melihat tentang vintage lending yang ada di Indonesia dan nanti juga impact-nya di Provinsi Jambi saat ini? Ya, Mas Akbar ya.
Jadi fintech lending ini secara filosofi dan histori ini sebenarnya dia hadir untuk melayani masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat yang unbanked atau underserved. Jadi kita punya banyak lapisan masyarakat yang belum tentu semua punya akses untuk dilayani oleh lembaga keuangan konvensional, ya. Apakah itu karena jaminan atau persyaratan dan lain-lain. Nah, fintech lending ini misi awalnya itu inklusi keuangan untuk melayani masyarakat yang unbankable dan underserved. Nah, bedanya adalah kita dalam melayani ini melayani pengguna itu menggunakan teknologi dan data-data alternatif, gitu ya, Bu Tri, ya. Betul. Jadi kita menggunakan teknologi dalam prosesnya sehingga boleh dikatakan layanan ini itu contactless, ya. Ya, pada waktu kemarin COVID, pada saat lembaga keuangan itu stop gitu ya, kita justru tumbuh. Karena apa? Karena kita contactless, kita melayani masyarakat pengguna itu cukup dengan akses di aplikasi. Nah, ini mungkin kelebihannya. Jadi dengan layanan yang contactless itu, masyarakat kuncinya ini, kita terakses, masyarakat gampang terakses dengan pendanaan. Nah, ini juga kalau secara teoritisnya, ini sebenarnya dalam rangka juga pemerintah untuk melakukan demokratisasi layanan keuangan. Semakin inklusif, semakin banyak masyarakat yang terlayani. Karena dengan digital gitu ya. Nah, dengan digital ini juga kemudian melahirkan karakteristik sendiri, ya. Karena apa? Karena digital ini usernya siapa sih? Kan gitu. Berdasarkan riset, data-data, user dari platform digital ini, apakah dia e-commerce ataupun layanan keuangan, itu native usernya, penduduk aslinya adalah generasi milenial dan generasi Z. Itu datanya seperti itu. Walaupun saya baby boomer tetap bisa dilayani gitu ya, tapi sejatinya memang pengguna asli dari platform digital ini adalah kalangan muda. Nah, kalangan muda inilah, dan ini sebenarnya sudah sesuai, kalangan muda, demokratisasi layanan keuangan, dan memberikan akses kepada orang muda. Nah, di sini memang muncul kemudian isu gitu ya, isu terkait apakah anak muda siap atau enggak sih menggunakan layanan keuangan. Nah, jadi di Indonesia sejauh ini pertumbuhan fintech lending ini seperti yang Bu Tri sampaikan, kalau luar biasa ya, kita sudah menyalurkan kurang lebih sejak 2016 akhir, sudah menyalurkan lebih dari 900 triliun kepada seluruh Indonesia, baik untuk keperluan personal maupun keperluan untuk support UMKM. Baik. Gitu, Baik. Mas Akbar. Wah, ini baru awalnya saja sudah menarik seperti itu ya. Sebaran untuk data dan juga analisisnya sejauh ini bagaimana aspek ini bisa mendukung perkembangan ekonomi sebenarnya salah satunya. Apalagi di tengah COVID-19 seperti itu. Karena COVID-19 ini akhirnya masyarakat dituntut untuk bisa bangkit secara ekonomi tetapi juga mengurangi interaksi. Ini puncak pertumbuhan fintech lending seperti itu ya. Betul. Nah, kita ke Bu Tri. Bu Tri, terkait dengan data penyaluran fintech lending dan juga pinjaman yang ada di Provinsi Jambi ini dari pengawasan OJK, perputaran atau persebaran seperti apa? Ya. Oke, tadi Pak Kus sudah menyinggung juga ya. Nah, kalau di Jambi itu sendiri sampai sekarang ini kita sudah sampai 1,08 triliun. Mungkin orang nggak tahu ya, ternyata sudah banyak gitu masyarakat yang sudah menggunakan atau memanfaatkan layanan dari fintech lending itu sendiri. Kemudian dari sisi investor atau yang memberikan dana itu sekitar 627 miliar. Yang artinya sebetulnya masih banyak peluang ataupun kebutuhan dari masyarakat yang belum terlayani, baik dari sisi UMKM-nya ataupun kebutuhan yang sifatnya baik produktif maupun konsumtif, yang itu masih bisa menjadi peluang baik buat fintech lending itu sendiri untuk bertumbuh di Provinsi Jambi. Karena kalau bicara data ya Mas ya, dari UMKM yang ada itu, yang sudah terlayani itu dari seluruh industri jasa keuangan baru 55%. Kemudian dari industri non-keuangan itu baru 15%. Kemudian kontribusi dari fintech lending itu sendiri, itu baru sekitar 3% dari total 15%. Jadi masih
sedikit ya ataupun masih kecil, dan artinya masih cukup banyak peluang. Kalau tadi bicara kebutuhan masyarakat 100%, artinya baru 55%, masih ada 45% yang membutuhkan pendanaan, baik itu dari sektor perbankan maupun industri jasa keuangan non-bank, termasuk fintech lending di sini gitu. Harapannya sih dengan adanya fintech lending ini sendiri, masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya, terutama pendanaan yang sifatnya memang biasanya mendesak ya, butuhnya cepet gitu kan, nggak bisa dilayani oleh bank, nggak bisa dilayani oleh industri keuangan yang lain, bisa diselesaikan kebutuhannya oleh fintech lending seperti itu. Nah, tadi menarik ketika Ibu Tri menyatakan bahwa fintech lending ini sebenarnya di satu sisi memberikan kemudahan ketika memang keinginan untuk mengakses dengan lebih cepat, kemudian waktu yang diperlukan memang mungkin kalau secara konvensional ini banyak proses yang dilewati. Nah, gimana ketertarikan masyarakat sejauh ini terkait dengan fintech lending ini memang bertumbuh secara positif, ataukah tadi yang salah satu disampaikan di awal, masyarakat ketika fintech ini atau salah satu produk pinjol ini seperti apa seperti itu? Bagaimana Pak? Ya kalau tumbuhnya positif ya. Jadi ini konsisten sejak 2016 gitu ya. Itu pada masa COVID saja, pada waktu di COVID itu pertumbuhan kredit itu zero bahkan negatif. Fintech lending itu tumbuh 25%. Lalu tahun berikutnya masih dalam suasana COVID, kita masih tumbuh 45%. Jadi secara konsisten ini tumbuh. Artinya apa? Artinya banyak sudah nyambung masyarakat yang butuh dengan ketersediaan layanan. Nah, di Indonesia nih perlu diketahui juga nih Mas Akbar ya. Di Indonesia itu kita punya credit gap-nya tinggi. Credit gap itu kebutuhan versus ketersediaan. 2018 itu butuhnya 2.650 triliun per tahun. Perbankan dan lembaga keuangan konvensional itu baru menyediakan 1.000 triliun untuk UMKM ya. Jadi gapnya 1.650 triliun. Ada lagi berdasarkan data EY, itu 2026 gapnya akan lebih besar. Ada kebutuhannya 4.200 triliun, kebutuhan, dan ketersediaannya sekitar 2.600. Jadi ada 2.400 triliun per tahun kebutuhan. Dan diperkirakan ketersediaan itu hanya sekitar 1.500 triliun atau 1.600 triliun per tahun. Inilah berarti apa? Demand di Indonesia itu tinggi. Ya, demand di Indonesia tinggi. Apalagi kita memasuki masa bonus demografi. Umur muda akan mendominasi dari struktur kependudukan di Indonesia. Nah, ini apa impact-nya? Banyak kreativitas, banyak niat usaha, inisiatif untuk membangun usaha-usaha rintisan semakin tinggi, sehingga kebutuhan untuk pendanaan juga akan semakin tinggi. Nah, ini memang challenge atau tantangan dari kita, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat ini. Ya, di sisi lain kita juga tetap melihat agar eksesnya ekses negatifnya sedikit mungkin. Kami sangat berterima kasih karena kami punya regulator OJK ya. OJK ini regulator yang sangat profesional, dan ini kami merasa bahwa pertumbuhan kami ini tetap dijaga ya, ada yang ngawasi sehingga kita tetap terus berada di track yang benar dalam rangka melayani masyarakat, memberikan dampak, tapi juga sekaligus meminimalisir ekses yang terjadi dari layanan ini. Baik. Nah, kita ke Ibu Tri. Tadi kan OJK ini adalah salah satu fungsinya adalah menjadi regulator ataupun juga pengawasan. Bagaimana memang platform-platform yang hadir di masyarakat ini terverifikasi secara jelas seperti itu. Karena ini kan berhubungan dengan data dan lain-lain. Di satu sisi tadi pendorongan juga. Kalau melihat di Jambi, bagaimana sebenarnya masyarakat sudah mulai terdorong? Apa sebenarnya faktor yang menjadi pendorongnya tadi? Terus juga bagaimana regulasi yang dihadirkan OJK? Karena kan kembali lagi data yang dimasukkan itu juga salah satunya menjadi responsif tanggung jawab seperti yang dihadirkan OJK untuk mengamankan. Bagaimana? Oke. Kalau dari sisi faktor pendorong banyak ya Mas ya. Pasti yang satu adalah adanya kebutuhan. Pasti ada demand di sana. Kalau kita bicara market gitu kan, pasti ada demand yang kemudian men-trigger atau menjadi penyebab semakin bertumbuhnya, salah satu pendorong bertumbuhnya fintech lending di Indonesia, termasuk juga di Jambi khususnya seperti itu. Kemudian kalau kita bicara perkembangan digital, itu kita nggak bisa pungkiri lagi gitu kan, bahwa era digital ini menjadi salah satu pendorong yang sangat kuat. Kalau kemarin COVID, kemudian semua apa ya, kalau bicara
aktivitas masyarakat, kemudian juga karakter atau budaya masyarakat pun sepertinya dengan adanya pandemi COVID agak bergeser nih. Orang makin males pergi ke pasar, maunya belanja online gitu kan, maunya apa-apa bisa langsung datang gitu kan, terlayani dengan cepat. Tuntutan masyarakat yang seperti itu tuh juga menjadi salah satu pendorong juga bagi bertumbuhnya industri keuangan, khususnya yang menggunakan platform-platform yang digital atau menjalankan bisnis secara online seperti itu. Nah, kemudian juga dari sisi regulator kami juga mendorong nih Mas gitu kan, bagaimana supaya industri keuangan termasuk di dalamnya adalah fintech lending ini bisa bertumbuh. Kalau kita dulu mungkin ada beberapa ketentuan yang kami sudah keluarkan dari 2016, kemudian di tahun 2022, kemudian terakhir ada Undang-Undang P2SK yang itu di dalam undang-undang itu mengatur secara khusus juga tentang industri keuangan, salah satunya adalah fintech lending, yang dimana itu mendorong penguatan industri jasa keuangan. Di dalamnya fintech lending itu kita dorong supaya bisa bertumbuh. Nah, ini suatu bentuk dukungan juga dari pemerintah dan juga kami dari regulator untuk bisa menumbuhkan industri keuangan termasuk fintech lending di dalamnya untuk bisa bertumbuh secara sehat. Kemudian kalau kita bicara dari sisi kami selaku regulator, bagaimana terkait dengan perlindungan terhadap konsumen. Ini menjadi faktor yang sangat penting juga nih zaman sekarang gitu. Bu Tri, kan. kita tahan dulu ya Bu Tri. Okay. Ini menarik nih ketika kita sudah membahas tentang bagaimana melindungi ya. Karena memang Indonesia sebagai bangsa yang pluralis ya, semuanya ada, kemudian juga akses data yang dihadirkan juga integrasinya sudah mulai berkembang dengan lebih positif. Tapi seperti apa sebenarnya penjaminan dilakukan OJK ini sendiri? Tapi nanti kita akan tahan, Pak Kus juga kita tahan. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan fintech lending yang ada di Provinsi Jambi dan juga pertumbuhannya secara positif seperti apa. Tadi terakhir di segmen sebelumnya kita sudah beringatkan Ibu Tri menyampaikan salah satunya adalah OJK ini sebagai regulator yang menjamin bahwa data-data yang dihadirkan dari kita sebagai konsumen ataupun juga yang dihadirkan dari pelaku dari usaha fintech lending ini sendiri memang dijamin oleh OJK bagaimana kerahasiaan dan lain-lain. Nah, bagaimana bentuk yang dihadirkan OJK, progres perkembangan seperti apa? Karena memang teknologi ini mau tidak mau harus ketat seperti itu. Karena baru-baru ini Indonesia diserang dengan ransomware seperti itu dan lain-lain. Nah, seperti apa OJK menanggapinya? Iya. Kalau terkait dengan pelindungan konsumen ya mungkin tidak hanya di fintech lending tapi seluruh konsumen dan juga masyarakat itu OJK sendiri sudah mengeluarkan aturan Mas, ada POJK 22 nomor tahun 2023 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat. Di dalamnya adalah kita selaku otoritas memberikan aturan main nih untuk semua industri atau pelaku usaha di sektor jasa keuangan adalah memberikan jaminan pelindungan terhadap konsumennya gitu kan. Termasuk di dalamnya kalau untuk fintech lending ini kita mengatur bagaimana informasi seperti data dan data-data pribadi konsumen itu harus dijaga. Kayak misalnya kita membatasi ada aturan main ketika fintech lending ini beroperasi atau menjalankan usahanya, data-data apa saja sih atau misalnya apa saja sih yang boleh diakses oleh pihak ini penyelenggara atau misalnya dari sisi pelaku usahanya misalnya yang boleh diakses itu hanya kamera, hanya lokasi atau mikrofon. Kalau dia sudah minta data kontak yang ada di handphone, kemudian gambar atau apapun selain itu artinya dia sudah menjalankan bisnis yang di luar yang legal. Nah, itu kita memberikan jaminan pelindungan. Kemudian juga dari sisi konsumen juga kita memberikan kanal pengaduan gitu kan. Di dalam POJK tersebut kita mewajibkan juga bahwa setiap pelaku usaha jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK itu harus memiliki kanal ataupun saluran pengaduan, misalnya kayak call center gitu, call center pengaduan harus punya itu supaya apa? Supaya konsumen ketika ada masalah akan lebih mudah gitu kan untuk menyampaikan dispute-nya ataupun informasi pengaduannya lewat jalur itu. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan beberapa pihak, misalnya Kominfo, kita punya satuan tugas waspada investasi gitu kan.
aktivitas keuangan ilegal seperti itu. Di sana kita kalau misalnya ada indikasi-indikasi yang sifatnya terkait dengan pencurian data nasabah ataupun penyalahgunaan data nasabah, kita bisa lakukan pengusutan seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk dari upaya dari OJK untuk memastikan bahwa konsumen di sektor jasa keuangan itu terlindungi baik dari sisi data pribadinya ataupun informasi-informasi yang lain yang harus ataupun wajib dijaga oleh pelaku usahanya seperti itu. Di samping kita juga sebetulnya ada undang-undang pelindungan data pribadi ya, itu seperti itu. Itu bentuk pelindungan yang dilakukan ataupun diatur oleh kami selaku regulator. Baik. Seperti Nah, itu. kita ke Pak Kus nih. Pak Kus juga selaku pelaku dalam kegiatan usaha fintech lending ini sendiri, dan ketika melihat situasi saat ini, terus juga perkembangan fintech lending yang memang tumbuh secara positif, pengguna juga semakin banyak, sebenarnya seperti apa untuk menjamin kerahasiaan dan juga di sisi lain fintech lending ataupun usaha yang berbasis hal tersebut ini bisa menjamin bahwa data-data yang sudah diberikan terus kolaborasi sama OJK ini memang sesuai dengan standar dan prosedur undang-undang yang berlaku? Ya, Mas Akbar ya. Jadi dari sisi pelindungan konsumen terkait dengan keamanan data pribadi, itu kami sudah di POJK sudah diatur, ada regulasinya. Ya, ada regulasinya bahwa platform peer-to-peer lending ini mungkin pertama kali di sektor jasa keuangan yang diwajibkan untuk tersertifikasi ISO 27001. Jadi di ISO 27001 itu adalah ISO tentang keamanan data dan informasi. Jadi seluruh karyawan dari penyelenggara fintech lending itu sudah di-training, dibekali bagaimana menjaga kerahasiaan data, memproteksi supaya jangan data itu dicuri, diambil apakah itu melalui kita punya aplikasi, kita punya platform atau dari backdoor juga. Sudah ada standar SOP-nya dan itu sangat ketat ya. Nah, dari sisi itu saya sering dapat pertanyaan, gimana caranya data kami udah dikirim KTP dan lain-lain, nanti bobol nggak? Nah, kita udah pastikan ya bahwa coba dengar aja, ini sudah banyak ya informasi kebobolan di fintech lending itu. Kita yang diregulasi OJK relatif relatif kita lebih hati-hati jaga itu, dan itu sudah menjadi DNA kami untuk menjaga keamanan data dari para pengguna. Nah, itu juga selain itu juga OJK dari regulasi juga kami diwajibkan sejak awal ya concern dengan perlindungan konsumen. Kami boleh beriklan tapi dikasih panduan itu. Beriklannya seperti apa? Nggak boleh over promise, nggak boleh beriklan yang menyesatkan, nggak boleh berjanji yang tidak ditepati juga ya Bu. Gitu ya, kita janjikan apa tapi dalam eksekusinya tidak terwujud gitu ya. Nah, itu juga kami juga harus melakukan scoring ya, harus melakukan scoring, kemudian harus bahkan dalam melakukan penagihan. Melakukan penagihan ini kan sebenarnya service ya. Kita melakukan penagihan kita juga diatur. Diatur waktu kita menagih itu nggak boleh lebih dari jam 8 malam. Kita juga harus menagih dengan ada identitas. Kemudian kita juga menagih itu nggak boleh di hari libur. Ya. Itu semua sudah diatur dengan ketat dan tinggal kita menjalankan. Dan kami merasa bahwa apa yang kami lakukan ini juga diawasi oleh secara ketat, ya, intensif sama Bu Tri gitu ya. Jadi kita juga punya keleluasaan gerak, tapi kita juga kita diawasi. Dan ini tentu saja kami meyakini sebagai satu yang positif. Nah, dari sisi asosiasi pun, kami di asosiasi paling sensitif itu adalah terkait dengan perlindungan konsumen. Ada konsumen atau pelanggan mengadukan di media konsumen atau di sosial media atau di media online, kami sudah punya protokolnya itu, solusinya harus apa, kami harus cari, dan itu sudah merupakan suatu kebiasaan yang sudah kami lakukan sebagai ada pola, ada sistemnya bersama regulator. Dalam rangka apa? Dalam rangka membuat masyarakat ya menggunakan walaupun ini platform digital, tapi mereka merasa aman, mereka merasa tenang, bebas dari kekhawatiran. Dan kita juga ingin bahwa tujuan kita awal adalah untuk memberikan dampak inklusi keuangan, manfaat yang baik kepada masyarakat, itu betul-betul bisa kita wujudkan. Baik. Nah, kita ke
Ibu Tri, ini tadi menarik ya ketika Pak Kus menyatakan bahwa ini asosiasi dan lain-lain menjamin apapun itu juga sesuai dengan standar yang telah dilakukan. Apakah ada nggak data OJK yang mendapatkan bahwa sejauh ini ada juga aplikasi-aplikasi atau platform-platform nih yang nakal seperti itu dan mencatut logo OJK? Karena banyak kita temui bahwa ketika kita tilik, apakah ada memang masyarakat di luar sana bisa mencari informasi aplikasi atau platform tersebut terafiliasi secara positif dengan OJK atau tidak seperti itu? Ini bagaimana? Nah, kalau bicara yang nakal gitu ya, mungkin lebih ke yang nakal itu biasanya yang ilegal ya Mas ya gitu kan. Itu banyak banget Mas gitu. Bahkan kami tuh dari satuan tugas pengawas yang untuk aktivitas keuangan ilegal itu sudah menutup kalau nggak salah bisa jadi sampai ratusan aplikasi pinjaman online yang ilegal. Dan itu memang kita butuh upaya ataupun effort yang luar biasa gitu kan. Karena namanya sekarang kan semuanya web basis ya, kemudian kadang server mereka tidak di Indonesia, di luar negeri. Kita benar-benar butuh kerjasama, upaya dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menangani itu. Ibarat kata kita ini penjahat sama polisi, jadi selalu berkejaran. Namanya penjahat tuh ada aja caranya untuk kadang selangkah mencari celah untuk bisa selangkah lebih maju dari yang menjadi pengawasnya seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi memang sudah sangat banyak gitu kan, sudah sangat masif. Ketika pun kita tutup misalnya suatu pinjol ilegal, dia akan dengan mudah membuka lagi aplikasi gitu kan. Dan satu hal yang mungkin kenapa banyak masyarakat mungkin yang kemudian menjadi korban di sana adalah mungkin terkait dengan literasi dan edukasinya ya, karena pemahamannya masih kurang, pengetahuannya masih kurang. Sehingga masyarakat ini karena ya kalau kita bicara kebutuhan, yang tadinya nggak butuh pun kalau diiming-imingi pasti ya udah deh, coba aja deh gitu kan. Mungkin ada masyarakat yang seperti itu. Itulah menjadi penyebab salah satunya yang pinjaman online yang ilegal pun masih marak juga gitu kan, karena mereka ada peluang di sana, masih memanfaatkan celah-celah yang ada baik dari sisi masyarakatnya yang kurang teredukasi ataupun dari sisi kemudahan untuk membuka aplikasi ataupun portal yang mana mereka bisa menawarkan produknya di sana, seperti itu Mas. Baik. Pak Kus, kalau dari asosiasi ini sendiri seperti apa yang diberikan untuk menjaga bahwa asosiasi ini memang benar-benar marwahnya terjamin seperti itu. Tidak ada lagi istilahnya aplikasi-aplikasi, platform-platform yang dinyatakan sebagai platform yang mencatut bahwa OJK mengawasi, tapi sebenarnya tidak. Ya. Ini fakta ya. Jadi ini mungkin ada gula, ada smooth, ada credit gap yang tinggi tadi ya Bu ya. Jadi kami menjalankan usaha fintech lending ini dengan cara legal, ya, sesuai dengan hukum dan aturan. Nah, tapi ternyata ada free ridernya, ada penunggang bebasnya, penumpang gelapnya. Ini kami katakan aja lah pinjol ilegal. Dari sisi industri kami yang mengikuti aturan, kami tentu saja sangat dirugikan, ya, sangat dirugikan karena apa? Masyarakat taunya pinjol, ya, pinjol itu nggak kenal legal atau ilegal, pokoknya pinjol aja. Nah, kami juga jadi terpapar image negatif itu, jadi kami sangat dirugikan. Padahal kalau kita lihat dari sisi proses, dari sisi perilakunya, kita sangat jauh dan kita menolak untuk dianggap sebagai pinjol itu ya, pinjol ilegal itu. Yang tadi menagihnya kasar, pinjam 3 juta, kemudian harus mengembalikan 20 juta. Enggak, kita enggak ada sama sekali seperti itu polanya. Karena kami diatur ya, diawasi oleh OJK. Nah, jadi memang kami berharap ya, masyarakat Jambi, anak muda Jambi, yakin lebih cerdas. Jadi udah jangan sampai terpapar pinjol ilegal lah. Ya, jangan sampai terpapar pinjol ilegal. Caranya seperti apa ya? Nanti harus bisa mengenali. Karena apa? Karena masuk ke pinjol ilegal bukan hanya itu bisa menyulitkan diri sendiri sebenarnya. Ya, tadinya kan kita kalau pinjam sebenarnya mau cari solusi atas masalah kita gitu ya. Tapi yang terjadi setelah pinjam bukan dapat solusi, malah dapat masalah
baru. malah masalah baru. Baik. Nah ini yang harus dicegah nih, Mas Akbar. Baik, Pak Kus, kita tahan ya Pak Kus, ini menarik ya. Ketika kita sudah mulai masuk ke dalam istilah tadi disinggung sama Bu Tri adalah literasi keuangan digital. Seperti itu ya, bagaimana sebenarnya ini harus diberikan juga kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa membedakan bagaimana otoritas jasa keuangan benar-benar mengawasi ataukah ini hanya mencatut logo OJK saja. Dan juga tadi dari asosiasi juga sudah mulai membangun citra positif bahwa tidak hanya fintech lending ini tidak secara gamblang dianggap sebagai negatif, tetapi membantu untuk pertumbuhan ekonomi. Usai jeda masih akan kembali tetap di Jambi Bicara. Baik, terima kasih saudara kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan fintech lending yang bagaimana nih pertumbuhan positifnya dapat membantu pelaku-pelaku usaha salah satunya dan juga secara pribadi meningkatkan target perekonomian. Tadi menarik nih, ketika kita sudah membahas bahwa fintech lending atau pelakunya ini sendiri terus menjamin bahwa ketersediaan informasi data yang diberikan ini tidak akan tersebar seperti itu karena OJK juga mengawasi berdasarkan undang-undang dan peraturan. Dan tapi bagaimana nih perspektif dari masyarakat ya, pengkonsumen ini juga sering nakal seperti itu. Dan nanti kita akan bahas, sepertinya ada telepon, kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore juga, Aceh Akbar. Terima kasih waktunya. Baik, silakan Pak Yudi di Telanai. Ya, terima kasih. Baik, silakan Pak Yudi. Ya. Sama saya mohon waktu, saya sapa dulu yang terhormat Ibu dari OJK dan dari Humas salah satu bentuk pengawasan. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama karena waktu, mohon maaf. Dan memang kalau kita menghadapi era digital ya, khususnya untuk masyarakat generasi milenial dan Z, ini memang sudah harus disuguhkan satu pelayanan tentang pinjaman keuangan. Halo? Iya, silakan. Ya, tentunya secara online ya, itu untuk jelas untuk mempermudah, mempercepat dan sebagainya. Nah, di sini letaknya banyak bermain orang-orang yang nakal untuk memanfaatkan perusahaan online ini. Jadi dari situ jelas tentu banyak pertanyaan kepada OJK. Jadi berdasarkan data yang ada di Jambi khususnya, ya pinjol yang ilegal ini sudah berapa jumlahnya, dan pinjol-pinjol yang legal ini sebenarnya juga sudah berapa. Dan selanjutnya edukasi untuk ke masyarakat ini, karena masyarakat memang membutuhkan kebutuhan, tapi kan dia tidak memikirkan bahwa legal atau tidak pinjol itu. Nah, terus sanksinya juga apa? Dan yang paling penting menurut saya, terdaftar resmi di OJK pinjol ini. Lantas kedua, pinjol-pinjol resmi ini memang harus diakui di bawah Kementerian Keuangan. Ada rekomendasinya. Sebab kalau itu tidak ada berarti kalau dia kolab, negara tidak akan bisa menjamin. Jadi itu memang dua hal itu memang harus jeli terhadap masyarakat yang ingin pinjaman online ini. Pertama dia daftar di Departemen Keuangan, yang kedua dia juga terdaftar bersih di OJK. Saya rasa demikian mungkin dapat saya sampaikan karena waktu. Mohon maaf, mudah-mudahan ini bisa dijawab oleh milenial pada saat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudi di Teladai, ini merupakan penelpon setia TVRI Jambi dan tadi juga memberikan respon. Bagaimana nih OJK sudah dapat memberikan transparansi terkait dengan data yang ilegal seperti apa, yang legal bagaimana? Boleh Kak? Baik. Sebetulnya kalau bicara berapa peer-to-peer lending ya, atau mungkin mudahnya pinjaman online yang legal, yang terdaftar dan diawasi oleh OJK itu kita selalu ada informasinya. Kalau sampai dengan saat ini jumlah yang terdaftar dan diawasi OJK atau yang legal itu terdapat 98 peer-to-peer lending. Kemudian yang ilegal itu kita sudah menutup kurang lebih sekitar
400-an gitu di tahun 2024 ini. Nah, kemudian bagaimana kita atau OJK itu bisa memberikan perlindungan terkait tadi kepada masyarakat, gitu, memberikan jaminan. Pastinya kami terutama di pengawasan market conduct kami bahkan sekarang ada wingsnya sendiri, tidak hanya pengawasan prudensial, tapi kami ada fungsi pengawasan market conduct yang artinya adalah pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Di dalamnya adalah memastikan adanya pelindungan kepada konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan supaya masyarakat tidak dirugikan oleh adanya perilaku ataupun tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang memberikan jasa dan layanan kepada masyarakat. Tapi kalau bicara masyarakat sendiri terkadang memang pertama ada yang tidak teredukasi atau tidak terliterasi dengan baik untuk memanfaatkan atau menggunakan layanan peer-to-peer lending itu sendiri. Mereka terkadang karena kebutuhan atau yang mendesak segala macam akhirnya menggunakan itu. Nah, kami dari sisi regulator selain tadi memberikan fungsi pengawasan, kemudian penindakan, bahkan sampai penyidikan ketika suatu industri jasa keuangan terbukti melakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang memang kami sudah atur, itu bisa sampai ke sana, Mas. Kami punya fungsi penyidikan juga di sana untuk memastikan bahwa konsumen itu tidak dirugikan. Kemudian kalau tadi informasinya dengan terkait pelaku usaha jasa keuangan yang kami awasi itu bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat sebetulnya. Ada di websitenya OJK. Mana sih peer-to-peer lending yang resmi dan diawasi oleh OJK, masyarakat bisa tahu sebetulnya di sana. Berarti kalau yang nggak ada di sana itu adalah yang ilegal, seperti itu sih sebetulnya. Jadi ini sudah dimudahkan ya, Iya, benar, tinggal betul. masyarakat bisa mengakses secara langsung website yang sudah disediakan oleh OJK dan nanti bisa dibaca bagaimana sebenarnya yang legal terdata, yang ilegal ya pasti tidak termasuk Tidak ada dalam di data sana. tersebut. Betul. Nah, kita ke Pak Kus. Pak Kus, tadi kita dengan Ibu Tri juga sudah membahas tentang bagaimana pelaku usaha ini sendiri yang juga harus menjamin data, kemudian juga pelanggan ataupun hal-hal lainnya dari konsumen. Nah, ini tadi kita sebelum segmen berpindah, ini bahwa pelaku usaha ini juga sering dirugikan dengan ditemukannya konsumen yang nakal seperti itu. Nah, ini seperti apa sejauh ini asosiasi mengawasi dan juga kolaborasinya dengan OJK? Ya, kami tadi kuncinya salah satu Mas Akbar ya. Ini terkait dengan edukasi literasi. Ya, kita intensif, ada frekuensi 5 kali melakukan edukasi setiap penyelenggara fintech. Itu diwajibkan OJK. Itu dari 4 itu harus 3-nya dilakukan di luar Jawa. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, memang ini edukasi literasi ini bukan impact yang instan. Kita perlu lakukan maraton panjang gitu ya. Dan bahkan miris sekali ya, sekarang itu ada beberapa portal komunitas dibangun, itu namanya komunitas gagal bayar. Jadi mengajak orang gagal bayar. Artinya apa? Ada juga komunitas bobol fintech, bobol fintech OJK, yang berizin OJK. Ini kan kalau diterjemahkan, kalau dianggap perbankan, itu sama dengan ayo bobol bank. Kira-kira kriminal nggak itu? Itu kriminal ya. Dan itu ada, dan beberapa orang muda yang literasinya yang masih rendah, itu latah, mengikuti aja, terus jadi anggota di sana. Nah, ini satu potret kecil keprihatinan kita dengan edukasi dan literasi ini di masyarakat. Dan kami tentu saja tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah menyerah gitu ya, untuk terus ya bersama-sama regulator untuk melakukan edukasi literasi secara intensif sehingga kita bisa pisahkan bahwa orang-orang yang baik akan mendapat haknya yang baik. Orang-orang yang tidak baik, yaitu kemudian kita bisa identifikasi. Jangan diikuti orang yang ngajak nggak baik lah, ngajak nggak bayar, ngajak nunggak, nggak bayar kewajiban, cicilan itu kan ajaran-ajaran yang nggak baik. Harusnya itu nggak diikuti. Tapi di era digital ya masih banyak orang yang terpapar dan ikut dalam pola-pola seperti itu. Mudah-mudahan dengan intensifnya edukasi literasi yang kita lakukan, semakin banyak orang muda yang lebih aware dan langkah-langkah untuk membobol berbehavior yang tidak baik ini akan semakin menurun. Satu lagi Mas Akbar yang paling penting, bahwa di dunia digital
digital footprint kita itu akan nggak pernah hilang. Kegiatan kita, apakah itu di digital maupun di keuangan, itu terrecord. Jadi kalau kita rajin bayar, tercatat kita rajin bayar. Kalau kita pinjam sering nunggak, kita tercatat. Kita orang yang suka nunggak. Dan itu bisa digambarkan melalui skor. Jadi sesungguhnya hari ini setiap orang ini sudah punya skor. Skor keuangannya, skor credit worthiness-nya. Ya. Itu berdasarkan apa? Perilakunya. Nah, jadi anak muda harus gunakan skor ini dengan hati-hati. Perilaku kita itu ada catatannya, dan catatan itu harusnya semakin membuat kita mudah menghadapi kita punya challenge kehidupan ke depan. Jangan sampai karena perilaku kita yang salah atau abai, lalai gitu ya, lalu kemudian kita terkendala, nanti kita mau bisnis, mau pinjam, ekspansi, susah dapat kredit gitu ya, dapat pinjaman. Nah, itu juga salah satu yang sangat penting. Baik, jadi jangan sampai perilaku kita hari ini membuat kita jadinya tidak bisa berkembang dengan positif di masa di yang akan beberapa datang. negara itu malah ini Mas, di beberapa negara ada yang mantu itu dicek dulu ininya, scoringnya. Dilihat apakah memang sudah bebas dari hutang piutang seperti Scoringnya, itu ya. nggak berhutang nggak apa-apa, tapi berhutangnya disiplin, komit gitu ya. Jadi memang harus terus dibayar Lancar, ya. Jangan sampai nih, nanti kita tanya Ibu Tri, bagaimana regulasi. Jangan sampai nih yang dipinjemin lebih galak daripada yang minjemin ya. Biasanya kayak gitu ya, yang muncul di media sosial dan lain-lain. Dan seperti apa sebenarnya regulasi yang dilakukan OJK untuk menindak, sehingga memang ada istilahnya balancing gitu ya, sama-sama imbang, tidak hanya pelaku yang memang harus menjamin, tetapi konsumen juga harus memberikan penjaminan untuk bayar tepat waktu, dan tindak lanjutnya seperti apa? Iya, ya. Kalau terkait dengan bagaimana sih konsumen memberikan atau lebih tepatnya menyadarkan kepada konsumen, karena kalau menjamin kami nggak bisa gitu ya, menyadarkan konsumen bahwa penting loh kamu ketika punya hutang harus membayar tepat waktu. Tadi Pak Kus sudah menyinggung bahwa ini tercatat dan kedepannya itu bisa berimpact jangka panjang gitu kan, kayak di industri perbankan gitu kan, dan mungkin nanti juga kedepannya di industri peer-to-peer lending pun akan kita buat aturan yang sama, arahnya sama sih. Kita punya aplikasi namanya IDEPku, kita punya aplikasi Slick lah, masyarakat lebih, kalau mungkin dulu orang kenalnya BI Checking gitu ya. Di situ kan terrecord semua, dan ketika kita sudah menjadi konsumen yang nggak baik buat industri, itu pasti akan susah ke depannya gitu kan. Dampaknya dia nggak bisa mengembangkan bisnisnya, nggak bisa mengembangkan usahanya, bahkan untuk hal-hal yang kebutuhan yang mungkin kecil pun udah nggak akan dapat pelayanan lagi. Itu yang menjadi dampak buat konsumen yang nakal. Nah, ketika misalnya terkadang kami di bagian pengaduan menerima juga nih gitu kan, masyarakat datang gitu kan, katanya saya adalah korban dari pinjaman online, pas kita katanya penagihannya kasar segala macam gitu kan, padahal kami sudah mengatur. Tadi sudah Pak Kus juga udah cerita, kami sudah menetapkan regulasi aturan, misalnya nagih harusnya tidak di luar jam kerja, tidak boleh di atas jam 8, kemudian tidak boleh dengan cara yang kasar, itu sudah kami atur gitu kan, etikanya sudah kita buat, aturan mainnya sudah jelas, dan itu juga harus dilakukan oleh industri. Nah, masyarakat sendiri kalau misalnya memang punya etikat baik, seharusnya kan tidak akan sampai namanya ada kayak korban. Ketika misalnya dia punya kesulitan, sebetulnya bisa kok mengajukan semacam restrukturisasi seperti itu ya gitu kan. Tapi itu untuk masyarakat yang masih punya etikat baik. Nah, kami pastinya akan melihat dulu nih, mendudukkan persoalannya pada tempatnya dulu, yang salah ini konsumennya atau industrinya gitu. Akan kami lihat dulu, kita dalemin dulu. Kami pun juga harus di posisi yang netral, mungkin tidak hanya mengedepankan pelindungan konsumennya saja semata-mata, tapi kita harus lihat lagi, ini yang salah sebetulnya siapa. Dan itu bisa kami lakukan melalui prosedur misalnya penanganan pengaduan konsumen gitu, bisa kami klarifikasi ke pihak industrinya juga. Baik. Kalau untuk penelusuran misalnya anggap saja ada si A yang meminjam kemudian tidak membayar dan lain, bagaimana penelusurannya sendiri dari OJK? Oke, itu sebetulnya bisa kita lihat juga dari Slick-nya, data atau informasi debiturnya, itu kan bisa tercatat semua Mas di sana. Kayak misalnya sekarang punya pinjaman di brand salah satu ini gitu aja ya, itu akan terrecord.
akan terikot sepanjang 24 bulan gitu kan. Ketika sekali saja kita udah gagal bayar, misalnya sudah menunggak, itu akan tercatat dan itu tidak bisa hilang gitu loh. Itu menjadi catatan yang buruk bahasanya ya buat seorang konsumen gitu kan. Dan itu kita bisa lihat, kami punya toolsnya gitu untuk melihat ke sana. Pak Kus, ini bagaimana sebenarnya ketika membahas tentang pelaku ya, usaha dan lain-lain, untuk mendorong dan juga membuat bahwa memang program-program dari fintech lending dihadirkan ini sesuai dengan tepat sasaran. Tapi kita akan tahan ya Pak Kus ya, dan juga Mbak Tri. Setelah ini kita akan kembali tetap di Jambi Bicara. Terima kasih saudara, ada kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan tidak terasa di pembahasan kita sudah di segmen terakhir yang artinya nanti kita akan mendengarkan bagaimana kesimpulan yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita terkait dengan tema kita hari ini. Kita akan minta kesediaan dari Ibu Tri untuk menyampaikan closing statement-nya, apa yang disampaikan kepada masyarakat sebagai pengguna dan juga bagi pelaku usaha ini sendiri. Baik, sebetulnya kalau kita bicara fintech lending ini sendiri, hadirnya fintech lending ini kan adalah memberikan perluasan akses layanan keuangan ya buat masyarakat gitu kan, terutama sebetulnya mungkin juga UMKM juga gitu kan. Bagaimana fintech lending ini bisa hadir dan memberikan kebermanfaatan gitu kan, dengan layanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan juga pastinya masyarakat bisa lebih terjangkau karena kalau fintech lending ini kan sudah ada dukungan dari internet, kemudian juga prosesnya cepat gitu kan, menjangkau masyarakat bisa lebih luas. Harapannya kami juga dari selaku regulator, hadirnya fintech lending ini betul-betul bisa memberikan kebermanfaatan, kebutuhan masyarakat terpenuhi, kemudian juga bisa mendorong ekonomi masyarakat seperti itu, terutama yang untuk kalau misalnya kita memberikan pendanaan ataupun kredit pembiayaan di sektor produktif, itu kan otomatis akan memberikan impact yang lebih luas lagi terhadap berputarnya roda ekonomi kita, terutama mungkin kalau kita bicara di Jambi, harapannya seperti itu. Ekonomi Jambi bisa terdorong untuk bergerak dengan hadirnya fintech lending ini sendiri. Kebutuhan masyarakat baik yang konsumtif pun juga bisa terlayani dengan baik gitu. Karena memang tidak kita pungkiri masih banyak kebutuhan pendanaan yang sampai dengan saat ini belum bisa terpenuhi sepenuhnya oleh industri kita, baik industri perbankan maupun industri keuangan non-bank. Kemudian kami selaku regulator juga sudah membuat aturan, menetapkan roadmap atau membuat mapping ya untuk pengembangan industri peer-to-peer lending ini sendiri ke depannya. Harapannya itu bisa semakin menguatkan fintech lending bisa bertumbuh secara sehat, kemudian juga bisa mendorong pergerakan ekonomi secara nasional seperti itu, Mas Akbar. Terima kasih banyak Ibu Tri. Pak Kus, apa yang ingin disampaikan baik kepada masyarakat ataupun juga pelaku usaha? Mas Akbar. Jadi ini ada fintech lending. Fintech lending ini kan sebenarnya berkah nih, fasilitas yang udah disiapkan bagi masyarakat yang harusnya kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana cara memanfaatkannya? Satu ya, untuk Jambi ya, kita sangat dorong agar banyak UMKM di Jambi itu melihat fintech lending ini sebagai salah satu channel alternatif untuk mendapatkan pendanaan mendukung usaha produktif dari masyarakat. Nah ini yang sebenarnya harusnya kita kejar agar fasilitas ini itu bisa digunakan secara positif. Kami juga siap untuk bekerja sama dengan komunitas, ya apakah itu dengan Kadin, dengan ekosistem yang ada di Jambi, agar penetrasi fintech lending dalam mendukung UMKM di provinsi Jambi itu semakin kuat gitu ya. Dan tentu ini dapat menjadi bagian dari mendorong pertumbuhan ekonomi di Jambi juga lebih baik. Nah ini satu. Kemudian kedua tentu saja kita berharap bahwa kepada masyarakat Jambi, terutama kalangan muda yang menggunakan fintech, itu gunakanlah fintech ini dengan bijak ya. Jadi kita boleh pinjam, tapi kita harus tahu pinjam itu harus dikembalikan. Kita pinjam, kita tahu bahwa kita punya sumber untuk membayar. Ya itu wisdom sederhana. Dan kalau itu dilakukan, saya kira itu terefleksi ya, Bu Tri ya. Jambi itu NPL, tingkat one prestasi fintechnya, itu termasuk di bawah rata-rata nasional,
ya rendah jadi baik, dan termasuk yang terbaik juga. Nah ini harus kita jaga, tapi jangan rendah tapi pemanfaatannya kurang. Jadi kita harus manfaatkan ini sehingga berdampak maksimal untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jambi. Baik, terima kasih banyak Pak Kus. Kemudian terima kasih banyak Bu Tri sudah berbincang terkait dengan topik kita yang menarik pada hari ini, yakni fintech lending, pertumbuhannya bagaimana, dan memang secara garis besar kita dapat menyimpulkan bahwa fintech lending ini hadir di masyarakat untuk memudahkan sebenarnya bagaimana masyarakat mengakses istilahnya keuangan digital yang lebih mudah, kemudian untuk mengembangkan usaha dan memajukan perekonomian yang ada di Provinsi Jambi khususnya. Namun yang perlu diingat adalah tanggung jawab. Ini tidak hanya sebagai masyarakat juga harus sadar untuk memberikan tanggung jawabnya dalam memberikan pelunasan ataupun pembayaran, dan juga pelaku usaha ini juga sama-sama menjaga data yang ada hingga akhirnya semua berjalan dengan konsisten dan juga seimbang. Saya Hazard Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.